Loh, kok Eh, untuk Saudara Agung sudah siap untuk moderatornya? Iya, Pak. Pembawa acara siap ya? Tolong Iya, Pak. kamera diaktifkan semuanya selama kegiatan kita berjalan. Karena ini akan saya rekam. Dan untuk kegiatan hari ini kita akan juga ada dapat sertifikat dan mungkin sertifikat itu mulai dibagikan di setelah 3 hari pelaksanaan kita dari kegiatan hari ini ya. Terus kita hari Selasa depan itu kita udah sebarkan untuk sertifikatnya. Dan mohon izin Ayah Nel atau Pak Nel sebagai Kaprodi untuk acara kita kali ini juga ada teman-teman dari mahasiswa dari IAKN Kupang yang ikut berpartisipasi. Mungkin itu saja sekedar acara pengarahan di awal dan pemberitahuan di awal. Mungkin Saudara Agung bisa dimulai acara kegiatannya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Kaprodi Ketua Program Studi Bimbingan Konseling, Bapak Dr. Handes Nelyahardi MPD. Yang kami hormati dosen penanggung jawab mata kuliah Konseling Lintas Budaya, dan yang kami hormati pemateri kita hari ini Ibu Triati Lestari Salawu MPD, dan teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa melaksanakan Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa mempersingkat waktu, langsung saja acara yang pertama itu sambutan dari penanggung jawab mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih pada Saudari Agung. Izin Ayah Nel dan pemateri dan rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa semuanya.
Mungkin mata kuliah ini, mata kuliah konseling lintas budaya ini merupakan salah satu pionir mata kuliah inti pada program studi bimbingan dan konseling, yang mana sangat beragam sekali untuk berbagai budaya yang ada di Jambi ataupun di seluruh Indonesia. Maka mata kuliah ini salah satu dijadikan mata kuliah wajib untuk di Universitas Jambi. Dan di mata kuliah ini juga banyak hal sekali, mulai dari kepribadian dan kepribadian dari berbagai budaya yang sangat kita penting untuk pelajari. Dan mungkin itu saja untuk kegiatan kali ini, dan diharapkan teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Sekian kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Apan Yusra MPD. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Bimbingan Konseling sekaligus membuka secara resmi acara kuliah tamu kita dengan tema Self Awareness dalam mata kuliah konseling lintas budaya. Kepada Bapak Dr. Handes Naliri Hardi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan semuanya yang kami hormati, narasumber yang sudah bergabung dengan kita, Ibu Lestari. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dosen dan Ibu dosen pengampu mata kuliah konseling lintas budaya yang sudah merencanakan dan melaksanakan kegiatan kuliah tamu ini. Dan juga kepada Anda semua yang saya sayangi, yang saya cintai. Syukur, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Zoom ini, yaitu untuk melaksanakan kuliah tamu tadi yang sudah Anda rancang dengan sedemikian rupa dengan waktu yang pendek, serta Bapak dan Ibu dosen pengampu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Afan tadi, yang pertama kepada Anda semua, untuk mengikutilah kegiatan ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan juga kameranya tolong diaktifkan nanti untuk bisa diperhatikan. Tolong yang masih ada mic-nya tolong di-mute dulu. Jadi ikuti kegiatan ini dengan baik. Dan juga jangan Anda segan-segan untuk bertanya, memperdalam dengan para materi nanti, dengan narasumber nantinya. Jadi dengan tidak memanjangkan mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah tamu dalam mata kuliah konseling lintas budaya resmi saya buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Naliri Hardi. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Aidil Yasin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, Allahumma
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahmat, berikanlah kelancaran acara kami pada pagi hari ini, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi pembacaan doa. Selanjutnya acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu ya, acara kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki itu, sebelumnya selamat pagi dan halo Ibu Triyati Lestari Selau MPD. Halo, selamat pagi waktu Jambi. Kalau kami sudah siang. Selamat Oh, iya. siang. Salam sejahtera. Terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Mas Agung, apakah suara saya bisa didengar? Bisa boleh. Bisa, Ibu. Oh ya, puji Tuhan kami sehat. Kami di NTT saat ini memang suhu lagi adem-adem, tidak begitu panas, tidak biasa seperti hari-hari biasa itu sangat panas sekali. Tapi hari ini sepertinya Tuhan benar-benar mendengar doa saya supaya kita bisa melalui hari ini dengan yang adem-adem, sehingga suasananya pun juga tidak begitu panas meskipun saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Saya juga ini ada mahasiswa saya Rumahnya juga dari ya Mas Agung. Iya. Ya, selamat bergabung juga ya buat kakak-kakak, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa dari IAKN ya Kak, kita sapa dulu. Selanjutnya Kak Triyati Lestari, bagaimana nih perasaan ketika udah di sini bersama kami untuk adakan kuliah tamu hari ini? Ya, rasanya sangat senang. Sangat senang dan saya sangat excited sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari Jambi. Kami dari NTT, mungkin dilihat paling timur ya, tetapi kami juga rindu sekali untuk kami bisa saling bertegur sapa, suara kami bisa didengar, senyuman manis kami bisa dilihat oleh teman-teman di Universitas Jambi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sekiranya pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat menjadi menambah wawasan kita. Kami di NTT itu juga multicultural, ya, ada banyak suku budaya yang ada di NTT. Saya pikir ini juga sama seperti di Jambi, di Sumatera. Dan harapan kami adalah ketika selesai dari kegiatan kuliah tamu ini, kita bisa menjalin tali silaturahmi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung, saya kembalikan. Senang kembali ya Ibu Triyati Lestari Selau. Selanjutnya langsung saja nih, kayak seperti udah dari tadi kelihatan nggak sabaran banget nih nyampain materinya. Langsung saja kepada Ibu Triyati Lestari Selau, silakan menyajikan materi kita pada kuliah tamu pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Agung. Izin bertanya, saya diberikan waktu berapa menit untuk memaparkan materi? Oke, silakan saja 30 menit, nggak apa-apa juga boleh nih. Oh iya, ya baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Bapak dan juga Ibu adik-adik dosen dan juga adik-adik mahasiswa. Yang terhormat Bapak Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu pengampu mata kuliah konseling lintas budaya yang saya tahu yang menghubungi saya Pak Afan. Terima kasih banyak Pak. Yang kami hormati dan juga kami banggakan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa generasi penerus bangsa yang bergerak dalam bidang sebagai seorang helper, ya, seorang penolong guru BK yang dari Universitas Jambi, Prodi Bimbingan dan Konseling, maupun kami dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, IAKN Kupang, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen. Baiklah, saya akan memaparkan kurang lebih tadi Pak Afan sampaikan itu 30 menit. Ya, Bapak Ibu, apa itu budaya? Jadi kalau dalam banyak referensi itu budaya itu didefinisikan dengan berbagai entitas dan juga variabel-variabel yang melingkupinya. Akan tetapi saya secara pribadi menggarisbawahi budaya itu dalam 3 variabel. Yang saya pikir ini jika Bapak Ibu adik-adik sekalian lihat dalam berbagai referensi, kurang lebih variabel etnografik, demografik, dan juga variabel status ini juga melingkupi apapun itu definisi budaya yang dikembangkan oleh para ahli. Ya. Jadi ada variabel etnografis, yaitu budaya itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan etnis, kemudian kewarganegaraan, ada juga agama dan juga bahasa. Kemudian kalau dari sisi demografinya itu dilihat dari struktur perkembangan kehidupan manusia, mulai dari umur, dari gender, tempat tinggal, iklim, cuaca, yang pada akhirnya kalau kita lihat secara spesifik, kami di Nusa Tenggara Timur, NTT itu ada di satu pulau namanya Pulau Timor. Jadi di Pulau Timor itu ada Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Ya, jadi sukunya itu suku Timor. Itu rumah adat mereka itu namanya itu rumah adat Bubu itu modelnya itu dari atas sampai dengan bawah itu menutup, ya. Jadi mereka itu tidak ada model panggung, tidak. Jadi menutup semua seisi rumah adat yang ada. Nah, mengapa? Karena rupanya di daerah kami di TTS itu iklimnya itu sangat dingin sekali. Nah, itu pun juga pada akhirnya mencorakkan akan budaya dari rumah adat mereka yang sedemikian. Nah, ini salah satu contoh dari yang variabel demografik. Nah, variabel status ini budaya itu bisa kita lihat, kita bisa identifikasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, afiliasi, ataupun keanggotaan formal ataupun informal dalam cakupan yang luas. Nah, biasanya variabel status ini makin orang berkembang dengan peranan status sosial dan juga status peranan yang dia miliki, maka akan berbeda. Maka akan sangat berbeda. Budaya seorang anak remaja ketika dia ada di sekolah, maka dia harus mengikuti sejumlah nilai, sejumlah etika, sejumlah moral yang tercantum di dalam aturan-aturan sekolah, dan dia harus penuhi itu. Dan pasti ini akan berbeda ketika dia masuk di dalam kelompok ataupun gengnya dia. Dia akan mencari identitas dirinya dia, sehingga identitas budayanya dia itu semakin bertambah lagi. Tidak lagi tinjauannya itu adalah berdasarkan keanggotaan dia dalam rumah, tetapi keanggotaan dia di dalam tugas perkembangan dia sebagai seorang pelajar, sebagai seorang remaja yang mencari jati diri. Sehingga hemat saya, pada akhirnya budaya itu akan membentuk perilaku. Budaya itu akan membentuk pemikiran, persepsi, nilai, tujuan, moral, dan juga sampai kepada proses kognitif kita. Nah, karena itu entitas-entitas perilaku sampai dengan kognitif ini tidak bisa kita menyampingkan itu dalam proses bagaimana budaya itu terbentuk ada dalam diri seseorang, ataupun kita bisa katakan seseorang ini adalah konseli kita.
Nah, karena itu bagi saya secara inklusif, akurat dan sosial, maka budaya itu bisa didefinisikan dengan dua kelompok besar. Yang pertama, orang akan mengalami yang namanya pengalaman belajar, orang akan mengalami yang namanya bagaimana menumbuhkan proses kepercayaan terkait dengan bagaimana sekelompok orang membentuk akan pola untuk membangun nilai-nilai religiusitasnya dia pada tempat tertentu, pada wilayah tertentu, dan juga pada akhirnya akan menumbuhkan nilai-nilai yang khas. Nah, ini artinya budaya yang mengidentifikasikan orang untuk berasosiasi satu dengan yang lainnya berdasarkan pada tujuan ataupun kebutuhan ataupun latar belakangnya yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah budaya yang dapat mengisyaratkan diri secara parsial dalam kaitannya dengan kesamaan fisik, ada kesamaan sejarah dan filosofi dan lainnya yang bisa saling campur membaur. Nah, ya, saya contohkan saja, misalkan saja kalau kita belajar dari sejarah mengapa konseling lintas budaya itu pada akhirnya begitu sangat berkembang pesat di daerah Eropa, yaitu dengan adanya gap yang cukup sangat signifikan antara ras kulit putih dan juga ras kulit hitam, yang pada akhirnya memberikan akan sejarah historis perbudakan dan juga berbagai macam diskriminasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya orang bisa menyebut ini adalah sebuah proses berbudaya. Nah, karena itu 3 elemen yang saya bisa masukkan di dalam konsep yang kedua itu adalah yang pertama perbedaan dari hasil sosialisasi lewat cara-cara yang sangat kultur yang sangat unik sekali, kemudian bisa berangkat dari kejadian-kejadian hidup yang sangat traumatis dan juga bisa juga bertumbuh dari kejadian hidup yang menghasilkan perkembangan atau produk dari etnik tertentu yang biasanya orang bisa lihat secara simbolik, ada bangunan, ada relief, ada gedung, ada banyak pahata, patung, ya, dan berbagai macam lainnya yang ditinggalkan. Itu merupakan produknya. Nah, karena itu ketika kita membicarakan budaya, maka saya pikir entitas budaya itu tidak bisa hanya kita kaitkan dengan latar belakang ras dari individu itu saja. Nah, kalau kita lihat ras yang memang secara biologiknya itu dia lahir hitam ya hitam, putih ya putih, rambut keriting, rambut air lurus ya lurus, tapi tidak saja dari situ, karena ketika kita melihat lebih jauh lagi, maka akan sangat kompleks sekali bagi saya. Nah, karena itu adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu dosen, pentingnya wawasan lintas budaya dalam pendidikan ini, saya berangkat dari 3 hal urgen yang pada akhirnya memang bahwa wawasan lintas budaya dalam pendidikan itu mau tidak mau sekarang ini harus dicanangkan, ya, terlepas dari konseling. Misalkan saya dalam pendidikan anak-anak satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan juga banyak sekali yayasan-yayasan formal dan juga yayasan-yayasan informal yang bergerak pada bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi akan kelompok komunitas lainnya, itu pun juga menggunakan wawasan budaya. Nah, adik-adik dan juga Bapak Ibu dosen sekalian, yang pertama itu berkembang dari kehidupan demokratisasi, ya, yang bagi saya adalah semakin ke sini orang akan semakin melek dengan kesadaran hak asasi manusia, ya, untuk semua orang ingin bahwa kebutuhan dirinya itu harus dipenuhi pada berbagai aspek, ya. Jadi tidak saja kesehatan, tidak saja pendidikan, tapi bagaimana hidup berkelompok, berkomunitas dengan baik, dengan layak diterima oleh masyarakat yang mungkin berbeda komunitas, berbeda kelompok. Nah, itu juga sekarang semakin hari semakin kita lihat semakin kentara, ya, semakin sering ada di mana-mana dan butuh pengakuan. Nah, kehidupan demokratisasi inilah yang pada akhirnya tidak bisa membatasi entitas budaya tertentu pada wilayah tertentu, pada daerah tertentu, itu harus dibatasi. Nah, saya pikir ini juga terlepas dari perkembangan hak asasi manusia yang berkembang di
Eropa yang begitu sangat luar biasa, tetapi semakin ke sini kita melihat bahwa kehidupan demokratisasi kita itu tidak terbentung lagi dengan perubahan zaman yang sudah cukup sangat canggih sekali. Bahkan anak kecil pun dia juga bisa tahu bagaimana cara dia untuk menyalurkan aspirasinya dia, cara dia untuk dia bisa menyalurkan pendapatnya dia melalui media sosial yang tidak terbendung dan tidak terbatasi. Nah, saya pikir itu menjadi hal yang urgent, sehingga mengapa wawasan budaya itu juga ada sampai di berbagai elemen kehidupan kita. Kemudian transparansi media informasi. Nah, dengan berkembangnya berbagai macam bentuk, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Saya masih Bisa Bu Loni. oh ya, masih bisa. Oke, kamera saya mati hidup, jadi tadi saya agak kaget mati tiba-tiba. Iya. Jadi yang kedua, Pak Afan, apakah masih bisa didengar? Masih bisa Bu Saya? Loni. Masih bisa. Iya. Oke. Slide saya masih bisa dilihat Pak Afan? Masih bisa Bu Loni. Ya, baik, terima kasih. Iya. Nah, yang kedua terkait dengan transparansi media informasi. Semakin berkembang dengan pergeseran perubahan zaman yang sekarang tidak lagi 4.0 tapi sudah 5.0, di mana kemampuan dan juga jejaring sosial dunia maya internet yang pada akhirnya semua orang bisa masuk dan tidak tertutup lagi ya. Tidak tertutup lagi. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau tadi saya bilang daerah NTT, suku Timor, Ume Kububu, itu saat ini adik-adik bisa langsung searching, langsung ketemu, langsung lihat. Jadi memang sekarang tidak ada batasannya lagi, sehingga unsur lintas budaya ini, kalau zaman dulu tuh orang berpikir negara Amerika itu kok kayaknya ribet sekali, jauh sekali ya Bapak Ibu, tapi dengan handphone saja, dengan genggaman kita menggunakan gadget internet saja, kita sudah bisa sampai ke belahan dunia manapun yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan efisiensi dalam pemanfaatan waktu. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga ketika semakin banyak tuntutan dan juga kebutuhan manusia yang cukup sangat kompleks, yang sangat instan, yang sekali dalam semenit saja orang bisa mengakses akan apapun yang dia mau, apapun yang dia ingin tunjukkan, dia ekspresikan sebagai bagian dari budayanya dia, itu tanpa terbendung lagi, maka mau tidak mau bahwa manusia itu harus membentuk yang namanya membuat akan perencanaan, membuat yang namanya pelaksanaan, penilaian, bahkan sudah bisa mengantisipasi unsur risiko ataupun bagaimana menangani akan masalah yang ditimbulkan dari berbagai macam kebutuhan yang diinginkan oleh dunia yang tak terbendung ini lagi. Nah, dengan demikian maka unsur lintas budaya itu akan semakin urgent, semakin penting kaitannya juga dalam dunia pendidikan. Nah, adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam bidang konseling dan juga psikologi, kita mengenal ada 3 masa utama konseling yang berkembang ya. Ada pendekatan psikoanalisis, psikodinamik, behavioristik, dan juga humanistis eksistensial. Akan tetapi Pedersen dia mengonsepkan bahwa sebenarnya pendekatan lintas budaya ini dipandang sebagai kekuatan keempat. Ya, kekuatan keempat selain psikodinamik, behavioristik, eksistensial humanistik. Ya. Jadi tidak saja ketiga teori konseling, mazhab konseling ini yang pada akhirnya merupakan saya pikir senjata yang ampuh yang digunakan oleh konselor untuk mengatasi permasalahan, tetapi pendekatan lintas budaya, pendekatan multicultural, ini pun juga dianggap sebagai pendekatan keempat yang sangat kuat sekali. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini sifatnya itu holistik. Ya, sifatnya itu holistik, dia terfokus, terinklusif pada kebutuhan, pada kelompok-kelompok yang sangat spesifik.
ketimbang kepada kita berbicara tentang konseling itu sebagai individu yang sangat subjektif, sangat individual sekali. Nah, karena itu konseling lintas budaya, pendekatan lintas budaya ini dia menggunakan sudut pandang yang terintegral, yang keseluruhan. Jadi berbeda ketika kita melihat akan pendekatan psikodinamik, behavioristik, dan eksistensial humanistik dengan pendekatan lintas budaya. Nah, mungkin ini lari-lari saja. Mas Agung, saya mohon diingatkan tinggal berapa menit lagi atau apa begitu supaya semua materi saya bisa tersampaikan. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin kita hanya flashback saja bahwa banyak sekali definisi-definisi tentang lintas budaya yang pada awalnya itu menekankan pada ras, etnisitas, ya, pada ras, etnisitas ketika tahun 1970-an konseling lintas budaya di Amerika Serikat itu digencar-gencarkan. Kemudian si Zhu dan juga Pedersen, Locke, Alexander, mereka mengupayakan untuk bagaimana mendefinisikan akan konseling lintas budaya atau lintas budaya ini tidak hanya fokus pada ras ataupun etnisitas, sehingga hal-hal yang terkait dengan kelompok ataupun kaum-kaum minoritas, kemudian jenis kelamin, kelas, agama, bahkan sampai orientasi seksual dan juga usia, itu termasuk di dalam lintas budaya yang digaungkan di dalam konseling. Nah, karena itu ketika kita melihat dari sisi identitas budaya, maka konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konseli. Saya pikir ini kita sepakati bersama ya, Mbak Novia, Mbak Reifa, Mbak Lisnawati, Mbak Intan, kita sepakat ya. Kalau konseling lintas budaya itu merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konselinya. Oke. Ini mungkin saya lanjut saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ketika kita melihat berbagai macam konsep kunci di dalam konseling lintas budaya yang menekankan pada diversity antara konselor dan juga konseli dengan berbagai macam ragam perbedaan yang ada, maka menurut seorang Gerard Wingsu, ya, ini Bapak, Ibu dan juga adik-adik pasti sangat familiar sekali ya dengan salah satu ahli. Ini profesor luar biasa, bagaimana dia mendobrak akan pemikiran yang sangat konvensional terkait dengan konseling yang sangat kebarat-baratan sekali kalau kita lihat. Jadi si Zhu ini dia meyakini bahwa sampai dengan tahun ini, sampai dengan masa sekarang ini, bahwa konseling itu telah digunakan sebagai alat untuk menindas atau menekan. Jadi desain untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang sangat individualistik. Dan juga tradisi konseling ini telah mengabaikan kelompok minoritas dan para wanita. Konseling telah menjadi alat untuk mempertahankan status. Nah, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, sepintas ketika kita melihat akan konsep ataupun asumsi dari seorang Zhu ini, dalam banyak sekali buku yang dituliskan oleh dia itu banyak sekali dia menuliskan soal microaggression ya, microaggression yang terjadi di dalam proses konseling lintas budaya yang pada akhirnya itu tidak bisa kita entaskan, kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan behavioristik, dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis, dengan menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Sepertinya itu sulit dan sangat tidak bisa dijangkau ya, ketika kita berbicara terkait dengan permasalahan yang menyangkut dengan budaya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, budaya dalam proses konseling itu tidak saja berbicara terkait dengan konseli dengan latar belakang budayanya, tapi juga konselor dengan latar belakang budayanya. Kedua hal ini menjadi satu elemen yang sangat penting bagi saya di dalam proses konseling. Membangun hubungan yang dinamis di dalam proses konseling yang pada akhirnya akan membentuk dinamika konseling lintas budaya. Tidak cukup hanya dengan melihat
identifikasi latar belakang konselor dan juga konseling. Tetapi terkait juga lingkungan kebudayaan di mana konseling itu dilaksanakan dan juga kebudayaan yang bersumber dari teori apa yang digunakan. Banyak hasil penelitian saya, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali guru-guru BK, tidak saja di NTT, tapi di beberapa di luar NTT. Jadi sampai dari tahun kemarin sampai tahun ini kurang lebih ada sekitar 100-an sampel yang saya sudah teliti terkait dengan bagaimana guru BK itu mempunyai asumsi terkait dengan entitas apa saja yang ada di dalam konseling lintas budaya. Yang pada akhirnya mereka sangat hipnotis dengan penggunaan pendekatan teori konseling tertentu. Misalkan saja behavioristik, psikoanalisis, ataupun eksistensial humanistik, yang pada akhirnya tidak bisa diterapkan meskipun dia berhasil pada satu jenis kelompok budaya tertentu, tapi dia tidak bisa diterapkan pada kelompok budaya yang lain. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konseling itu semakin tidak berkembang, dia akan ada dengan asumsi budaya dia yang dianggap yang tidak menumbuhkan akan implikasi positif dari konseling itu sendiri. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian bahwa budaya secara keseluruhan, secara universal, mulai dari pengaruh budaya, kemudian bagaimana budaya itu terbentuk dari komunitas, keluarga, bahkan juga perorangan, maka kita akan melihat mulai daripada akulturasi, ya, akulturasi bagaimana seseorang berupaya untuk dia mencoba, berusaha mempelajari, dan juga mengamati, tidak saja mengamati, tapi bagaimana mencoba untuk beradaptasi dengan budaya yang baru, meninggalkan budaya dia, tetapi ketika dilihat apakah negatif ataukah positif yang dia gunakan, yang pada akhirnya itu akan membuat dia ada pada kebingungan budaya. Sebenarnya saya ini siapa saya? Nah, karena itu mulai dari akulturasi, kemudian kembali kepada entitas soal ekonomi, kemudian sejarah penindasan, kemudian bagaimana berbagai macam jenis artefak dan juga hasil-hasil produk dari budaya itu dihasilkan, kemudian memunculkan banyak sekali prasangka, kemudian kehidupan sosial politik, kemudian bagaimana anak itu berkembang dengan komunitasnya, dengan tugas perkembangannya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu nasionalisme yang dicanangkan di sekolah ataupun di manapun anak itu berada, di tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian ketika anak itu bertumbuh dengan struktur keluarga yang apakah dia dari broken home, apakah dia itu anak yang tunggal, apakah dia itu punya kembaran dan lain sebagainya, maka ini pada akhirnya akan semakin sifatnya itu banyak sekali faktor yang pada akhirnya mempengaruhi akan identitas diri dari konseling kita. Kalau kita lihat dari Marilyn Loden dan juga Judy Rosener, di sini bagaimana individu dapat kita lihat secara pribadi berdasarkan dari dimensi keberaneka-ragaman yang dimiliki. Jadi tidak saja kita lihat dari hubungan relationship, kemudian bagaimana orang tua mengasuh, memberikan pola asuh dalam kehidupan anak itu, tetapi sampai dengan keadaan lingkungan, kemudian agama, umur, pendidikan, dan juga berbagai macam nilai-nilai yang ditinggalkan oleh agama itu pada akhirnya akan membentuk akan diri si konseling. Sehingga apa yang terjadi? Who are you? Konseling. Karena itu pada akhirnya itu akan kembali kepada sejauh mana experience, pengalaman-pengalaman apa yang didapat oleh si konseling, kemudian kepercayaan dan nilai-nilai apa yang didapat oleh konseling, kemudian bagaimana sikap perilaku konseling, pada akhirnya itu akan menunjukkan sejatinya budayanya dia. Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, jika kita melihat pendekatan di dalam
konseling lintas budaya, maka kita berangkat dalam sudut pandang etik dan juga emik ya. Saya pikir ini adik-adik kalau sudah mengikuti mata kuliah konseling lintas budaya pasti sudah mempelajari ini. Jadi sebenarnya pendekatan etik dan juga emik ini yang pada akhirnya menjadi cikal bakal bagaimana cultural awareness itu pada akhirnya bertumbuh dalam diri seorang konselor. Kalau etik kita menganggap bahwa itu adalah perspektif yang mengacu pada prinsip yang universal, kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal, sedangkan kalau emik berdasarkan pada ciri khusus, inklusif, cultural spesifik dari masing-masing budaya yang ada. Yang pada akhirnya ini pun juga membuat ya, kalau kita lihat di sini, kondisi etik perspektif dan juga emik perspektif ini pada akhirnya akan mengarahkan konseling itu seperti apa. Kalau dalam pandangan etik, maka ada kualitas universal dalam konseling yang dapat digeneralisasikan pada semua kebudayaan. Sedangkan kalau emik, pendekatan yang dia itu harus spesifik untuk masing-masing budaya. Karena itu dalam hasil penelitian yang saya lakukan kepada Bapak Ibu guru BK di sekolah, saya taruh ada tiga sampel. Yang pertama itu ada yang 5 tahun ke bawah pengalaman mereka dalam melakukan konseling, kemudian 5 sampai 10 tahun, kemudian 10 sampai dengan 20 tahun. Adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu, rupanya bagi guru-guru yang sudah punya pengalaman sangat banyak, kisaran belasan sampai dengan 20 tahun, mereka akan sangat stagnan pada konsep etik saja, ya. Jadi bagi mereka bahwa ada dalam proses konseling itu intinya kalau sudah sambut konseli ya, senyum saja, sapa, eye contact matanya itu terjalin, itu artinya bisa untuk dilakukan untuk semua jenis budaya yang lainnya. Artinya beberapa keterampilan dasar konseling yang bisa diterapkan. Akan tetapi ada juga Bapak Ibu guru BK yang beranggapan bahwa untuk semua keterampilan dasar konseling itu bisa kita terapkan di dalam konseling lintas budaya. Akan tetapi hanya bagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru BK yang 5 tahun terakhir baru punya pengalaman konseling lintas budaya, saya pikir karena faktor dari mereka juga pada saat kuliah, mereka diberikan mata kuliah konseling lintas budaya, sehingga wawasan bagaimana menerapkan akan konseling dalam mengatasi problematika konseling itu juga luas. Nah, itu hanya sepersekian persen saja. Dari seratusan sampel yang saya gunakan, tidak sampai belasan orang itu mereka menggunakan pendekatan yang perspektif emik. Karena bagi mereka itu sangat spesifik budaya pada konseling, yang pada akhirnya masalahnya dia itu pun juga akan spesifik. Meskipun masalahnya itu broken home, ya, meskipun masalahnya itu adalah broken home, pasti akan sangat berbeda sekali jika kita mengidentifikasi latar belakang budaya dari ini status budaya yang dilihat oleh misalkan saja ada yang mungkin budaya matrilinearnya yang kelihatannya bagus ya, yang menggunakan matrilinear, ada yang patrilinear. Ketika kita menanggapi broken home, maka akan sangat berbeda sekali pandangan ini berkembang, dan juga dengan menggunakan pendekatan yang pastinya akan spesifik sekali, dan itu berbeda ketika kita melihat dua masalah ini pada satu masalah ini pada dua budaya matrilinear apa patrilinear yang digunakan untuk melihat broken home ini. Nah, ini juga saya pikir pada akhirnya memberikan saya data bahwa semakin banyak guru-guru BK itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan akan wawasan budaya, mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan budaya, dan juga banyak mencari tahu sumber-sumber referensi yang terbaru terkait konseling lintas budaya, maka akan semakin berkembang juga penggunaan teknik-teknik yang spesifik sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, karena itu saya pun berkembang, solusinya ya hanya dibutuhkan kesadaran saja, kesadaran budaya. Nah, karena itu bagi saya pribadi, jika tidak ada kesadaran budaya, maka memperdebatkan antara penggunaan
pendekatan etik ataupun penggunaan pendekatan emik ini akan semakin dangkal jika guru BK-nya itu tidak memiliki cultural awareness. Secara rasional, cultural awareness ini berarti kemampuan untuk mengenali dan memahami nilai dan perilaku seseorang yang menyiratkan harus ada pertimbangan budaya, faktor-faktor terpenting dalam budaya apa sajakah yang akan kita identifikasikan, dan juga terkait dengan tingkat pemahaman target budaya apa yang ingin kita selidiki dalam proses konseling. Karena itu bagi saya secara pribadi ketika kita melihat cultural awareness ini, maka tidak bisa guru BK atau konselor itu hanya berupaya untuk bagaimana bisa memahami akan perilaku-perilaku konseli itu saja. Tetapi ketika perilaku-perilaku konseli itu dia lihat kembali dalam budaya si konselornya itu sendiri, maka di situ akan ada unsur mempertimbangkan budaya dari segi etisnya itu seperti apa. Faktor-faktor penting apa sajakah yang ada di dalam budaya si konseli, dan juga sampai kepada tingkat pemahaman target budaya, karena di dalam cultural awareness ini ada tingkatannya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, ada 5 indikator cultural awareness yang bagi saya ini sangat sederhana sekali, yang sepertinya jika adik-adik sekalian dan saya, kita semua ingin kembangkan sehingga kita punya kesadaran penuh terkait budaya, maka ini bisa dibiasakan, bisa dipolakan menjadi pola kebiasaan kita. Yang pertama terkait dengan kesadaran bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun memiliki perbedaan budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa sekalian, ketika seseorang memiliki kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajiban yang sama, meskipun ada perbedaan ras, meskipun ada perbedaan etnik, meskipun ada perbedaan warna kulit, perbedaan waktu, perbedaan saya punya pengalaman traumatis ataupun apapun itu bentuk-bentuk stereotip yang saya dapatkan, kan tetapi konselor akan sangat mengalami kesulitan apabila konselor itu sendiri juga tidak membiasakan diri untuk bagaimana mengejawantahkan yang namanya hak dan kewajiban. Ya, kalau bicara soal hak, kayaknya semua orang mau untuk dia harus dipenuhi hak-haknya dia, tapi kalau soal kewajiban, nah ini menjadi hal yang sangat penting juga bagi kita semua, adik-adik sekalian yang ingin menjadi guru BK, maka pastikan bahwa dari sekarang, mulai dari hal-hal sederhana itu harus mampu bisa untuk bagaimana hak dan kewajiban saya itu harus saya dapat dan harus saya penuhi. Kalau hal ini tidak bisa, maka bagaimana? Pertanyaannya, bagaimanakah saya bisa melihat, menelusuri, lalu mempertimbangkan hak dan kewajiban konseli saya yang berbeda budaya dengan saya. Sedangkan diri saya sendiri pun saya mau tak mau, tahu gak, acu tak acu. Nah, ini penting sekali pertanyaan reflektif untuk kita. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk melakukan kebiasaan yang sesuai dengan budayanya masing-masing. Membiasakan diri untuk ada di dalam budaya saya, itu bukan berarti bahwa saya merasa begitu sangat nyaman dengan kotak nyaman saya, comfort zone saya, tidak demikian. Tetapi ini pada akhirnya memberikan kita semacam kesadaran untuk melihat bahwa oh ya, saya kalau kami misalkan saja saya ketika waktu saya S2 saya di Semarang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu ada budaya orang Jawa di mana ketika bertemu dengan dosen, sekalipun dosen yang muda itu tetap harus salim tangan. Harus salim tangan. Nah, kalau kami di NTT itu budaya itu hanya berlaku untuk anak-anak sekolah dasar saja. Tapi kalau sudah SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, ya itu sudah mulai luntur, itu sudah mulai hilang begitu. Tapi saya pikir itu budaya yang sifatnya general dan semua kita
Indonesia punya budaya saling yang bersama, tapi pada akhirnya budaya itu saya lihat masih ada di Jawa, ya masih ada di Jawa. Bahkan ada dosen yang sangat muda yang masih apa juga kita tetap saling cium tangan. Saya pikir ini yang kami orang NTT itu sangat hilang sekali budaya itu dalam pendidikan kami. Kalau di SD masih ada, SMP ya hanya 1, 2, SMP, SMA itu sama sekali sudah tidak ada lagi yang namanya harus salim tangan guru. Nah, itu sudah jarang sekali ditemukan. Kalau adik-adik sekalian, apakah masih sering ketemu Bapak Ibu dosen yang masih muda pun salim tangannya? Apakah masih? Sudah tidak lagi ya, sudah tidak lagi ya. Nah, saya pikir itu kembali lagi kalau hal-hal baik yang bisa dikembangkan, maka itu akan semakin meningkatkan akan kesadaran kita, ya, kesadaran kita untuk kembali back to nature, ya, kembali kepada hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa mengembangkan akan diri kita. Yang kemudian ketiga, kesadaran untuk memperlakukan sama kepada orang lain. Nah, ini soal keadilan, rasa adil. Kalau kita tidak bisa membuat itu dalam hal-hal yang sederhana, maka akan sangat kesulitan sekali untuk bagaimana kita bisa membuat itu, merekayasakan itu, mengkondisikan itu dalam proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini akan sangat kesulitan sekali. Apalagi kalau konseling individu ya tidak begitu kelihatan, tapi konseling kelompok itu pasti akan sangat kelihatan sekali. Bagaimana konselor bisa memposisikan diri sebagai ketua kelompok yang mampu untuk mensejajarkan antara semua anggota kelompok yang ada. Kemudian yang keempat, kesadaran untuk bersosialisasi dengan orang berkebudayaan yang berbeda. Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, saya merasa sangat ketika kuliah S2 saya dengan Mas Afan, ini kami beda kelas saja, teman saya, Mas Afan kelas B, saya kelas A. Itu ketika pergi pertama kali ke Jawa, maka sudah pasti bahwa shock culture itu ada, ya, itu pasti akan sangat kelihatan ada sekali. Ketika banyak sekali teman-teman yang melihat saya punya rambut panjang, lalu mereka, oh ada orang NTT yang punya rambut panjang ya Mbak. Wah, itu saja membuat saya juga agak sedikit, oh ya berarti selama ini NTT itu kelihatannya yang rambutnya hitam kulit, keriting rambut. Nah, jadi mungkin seperti itu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini pada akhirnya membuat saya pun merasa bahwa saya bisa diterima, ya, saya bisa diterima, tetapi dengan ada pengecualian tertentu, ataukah saya diterima dengan saya harus melakukan banyak sekali penyesuaian. Nah, ini bisa asumsi saya sampai ke situ, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kemudian kelima, kesadaran untuk saling menghargai budaya yang berbeda. Saya pikir ini penting sekali untuk bagaimana kita bisa menghargai budaya yang berbeda. Kami di NTT ini terkenal dengan provinsi yang toleransinya tinggi, ya, sangat tinggi sekali, dan kami menganggap bahwa ketika tidak saja hanya di dalam hal-hal keagamaan, maka perbedaan budaya yang sifatnya itu mengarah kepada perbedaan religiusitas, cara beribadah dan lain sebagainya, itu merupakan barometer pengukurannya. Tetapi ketika kami menerima siapapun itu dia dari budaya manapun itu, ketika masuk berkumpul bersama-sama dengan kami di NTT, kami sangat welcome sekali, ya, karena bagi kami itu mungkin secara perkembangan provinsi kami jauh dibandingkan dengan adik-adik yang ada di Jambi, yang ada di Jawa, di Jakarta dan lain sebagainya, sehingga ketika ada kehadiran orang yang baru dengan wajah yang baru, warna kulit yang baru, rambut yang baru, dengan status sosial yang lain daripada kami, dengan budaya corak yang lain, dengan cara berpakaian yang lain, maka kami akan menganggap itu adalah sebagai suatu berkah, begitu ya. Kami merasa bahwa ini sesuatu yang baru yang perlu untuk kita pelajari, kita lihat seperti apa itu. Karena itu bagi kami bukan hal yang baru ketika kami dikenal sebagai provinsi yang nilai toleransinya tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya.
Kemudian berikut tingkatan cultural awareness. Nah, tingkatan cultural awareness ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, awareness of superficial or visible cultural trait. Nah, pada tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling awal ketika individu, kita anggapkan saja konseli dan juga konselor bertemu di dalam proses konseling pada awal ketika melihat konseli secara fisik, ya, secara fisik konseli warna kulitnya seperti ini. Oh, kalau dari NTT, oh ya, warna kulitnya hitam. Oh, tapi kalau dilihat konseli ada beberapa yang kalau kulitnya putih pasti shock juga. Oh ya, ternyata ada NTT yang warna kulitnya putih. Rambutnya tidak selalu keriting. Ya. Oh, rambutnya air meskipun ada yang di rebonding dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu sesuatu yang diobservasi, yang dilihat, yang pada akhirnya memberikan informasi-informasi yang terkesan sepihak dinilai oleh konselor ataupun sebaliknya dinilai oleh konseli dalam proses konseling. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Pada tingkatan yang pertama ini sering terjadi yang namanya stereotip. Ya, stereotip budaya, culture yang berkembang. Kemudian yang kedua, awareness of significant and subtle cultural trait that other are different and therefore problematic. Nah, ini artinya bahwa ketika dia sudah melakukan observasi, kita sudah saling melihat, saling menyapa di dalam proses konseling di awal, lalu muncullah penilaian-penilaian yang berangkat dari stereotip-stereotip yang berkembang yang pada akhirnya mengakibatkan permasalahan. Ya, permasalahan mulai ditanya kenapa dia begini, kenapa begitu, oh cara salimnya begini, oh ya kalau saya konselornya mencoba untuk meningkatkan eye contact mata dengan konseling, kok dia tidak bisa lihat saya ya, kenapa ya, padahal itu kan kalau di dalam keterampilan konseling harus itu, konselor harus selalu melihat eye contact mata si konseling, harus lihat terus. Tapi kok semakin saya lihat konselingnya semakin tunduk begini, tidak mau menatap mata saya kembali. Kenapa ini? Oh, konselingnya sepertinya malu-malu ini. Oh, konseling sepertinya tidak percaya diri ini. Nah, mulai berkembanglah asumsi-asumsi yang pada akhirnya memberikan permasalahan baru dalam proses konseling. Yang pada akhirnya memunculkan masalah bagaimana kita membangun konseling. Dan tentu tidak bahwa misalkan tadi saya contohkan penggunaan eye contact pada beberapa budaya, khususnya kami di NTT itu ada budaya orang Timur, itu ketika orang yang lebih usia dengan dia berbicara, dengan saya yang lebih muda, maka saya tidak boleh menatap matanya dia secara terus menerus. Mengapa? Karena saya sangat menghargai, saya sangat menghormati si orang tua yang berbicara kepada saya. Saya pikir ini hampir sama juga dengan budaya orang Jawa ya. Orang Jawa pun juga demikian, sama juga. Jadi kalau yang lebih di atas itu kalau berbicara itu selalu yang umurnya di bawah itu menghargai dengan tidak mengangkatkan mata. Karena kalau ketika mengangkatkan mata saling menatap itu seolah-olah punya kesan tidak menghargai seperti itu. Nah, ini pun juga penting bagi konselor bagaimana pada tingkatan ini itu bisa diantisipasi, setidaknya tidak menjadi permasalahan, tapi itu menjadi wawasan budaya bagi konselor. Kemudian yang ketiga, awareness of significant and subtle cultural trait that others are believable in an intellectual way. Ini artinya bahwa ketika sudah ada masalah, pada sudah mengalami masalah, sudah ada begitu banyak stereotip-stereotip isu-isu budaya, kemudian isu-isu rasisme yang ada, yang pada akhirnya membuat banyak stereotip bagi konselor, maka pada tingkatan ketiga ini harus ada langkah bijak, langkah intelektual, langkah yang positif, langkah yang rasional yang harus diambil, yang harus diambil oleh konselor. Nah, karena itu pada langkah tahap ini, pada tingkatan ini, konselor itu sudah mulai bisa mengidentifikasikan berbagai macam implikasi positif dan juga implikasi negatif dari budaya konseling yang berkembang di dalam konseling. Karena dengan demikianlah, maka konselor itu akan bisa meningkatkan yang namanya empati budaya. Ya, jadi empati, cultural empati, ya, ada satu pendekatan yang namanya
inklusivitas cultural empathy (ICE) yang bagaimana mencoba membuka akan ruang-ruang di mana konselor itu mencoba memahami, mengerti, merasakan apa yang dialami oleh konseli dengan ekspresi budaya, dengan simbol budaya, dengan pola-pola perilaku budaya yang ditampilkan oleh konseli di dalam proses konseling. Kemudian yang terakhir, awareness of how another culture feels from the standpoint of the insider. Itu artinya bahwa ini konselor sudah masuk kepada bagaimana merasakan, memahami, mengembangkan yang namanya inclusive cultural empathy atau ICE. Jadi rasa untuk memahami, rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, kita tidak melihat itu berdasarkan atas apa yang baru saja dialami oleh konseli saat dia masuk di dalam proses konseling, tetapi itu merupakan rentetan proses budaya yang menghadirkan masalah di dalam konseli, sehingga masalah yang ada itu merupakan produk dari budaya konseli. Nah, ini saya pikir menarik untuk kita diskusikan sebentar. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini saya memberikan beberapa poin hasil penelitian dalam cultural awareness. Jadi tahun 2022, tahun kemarin itu, Envia Ningrum, dosen di UNY itu dia meneliti terkait dengan bagaimana generasi Z ini, dia mengkolaborasikan mahasiswa dari Fakultas Humaniora dan juga Eksata, kurang lebih ada 400 sampel di Pulau Jawa, di Jogja itu, terkait dengan perbedaan kesadaran budaya yang mencolok pada generasi Z, dan 60% hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara mahasiswa humaniora dan juga mahasiswa eksakta. Mahasiswa humaniora yang masih ilmunya itu menekankan bagaimana membangun relationship antara manusia, membangun hubungan interpersonal, membangun akan dinamika dalam hidup bermasyarakat dan lain sebagainya, itu lebih tinggi kesadaran budayanya dibandingkan dengan mahasiswa yang ilmu eksakta, yang sudah begitu sangat melek dengan teknologi, yang begitu sangat individualistis dalam mengerjakan akan pekerjaan, kemudian pengembangan ilmu dan lain sebagainya, itu sangat berbeda sekali. Dan juga hasil penelitian saya dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini, saya ada 100-an sampai sekarang. Angket saya itu masih diisi Bapak Ibu, sehingga sampelnya saya belum bisa pastikan ada berapa, tapi data terakhir itu saya sudah bisa mengukur ada 102 sampel di Indonesia. Itu 14% guru BK, ada 21 sampel itu di Indonesia yang masih memiliki konsep mayoritas versus minoritas. Nah, konsep mayoritas dan minoritas ini rupanya ada dalam sebagian diri Bapak Ibu guru BK di sekolah. Mengapa? Ini juga ketika saya menelisik lebih jauh, rupanya ini terkait dengan budaya sekolah yang berkembang. Rupanya Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa budaya yang diterapkan di sekolah pada akhirnya itu akan membentuk budaya-budaya yang lebih subsistem lagi, termasuk di dalamnya budaya konseling. Nah, termasuk di dalamnya itu budaya konseling. Jadi kalau di dalam budaya konseling itu guru BK sudah tidak diberikan jam ya untuk melakukan layanan konseling individu, apalagi ditambah lagi dengan tidak ada fasilitas yang menunjang, ruangan yang terbatas dan lain sebagainya, maka yang selalu didengar itu adalah keputusan yang mayoritas dari para pemimpin sekolah, yang pada akhirnya ya sudah surat teguran saja dikasih, panggilan orang tua tanpa guru BK-nya harus melakukan konseling lagi, langsung dipanggil orang tua, atau tidak langsung surat untuk anak itu diskors, dikeluarkan di DO dan lain sebagainya. Ya, itu karena masih ada 14% ini yang masih memiliki konsep mayoritas lebih kuat daripada kaum minoritas, dan bahkan sampai pada sub-subsistem terkecil termasuk di dalam konseling. Kemudian ada 35% guru BK di Indonesia itu memilih untuk memiliki kesamaan budaya dibandingkan berlainan budaya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu dan juga adik-adik. Mengapa? Karena ketika saya
lihat kembali lebih lanjut, rupanya ada ketakutan dari guru BK untuk merasa ditolak, tidak dianggap, tidak diikut sertakan di dalam komunitas ataupun di dalam kelompok. Ketika yang dilihat bahwa saya ini minor, budaya saya ini, di sini saya paling sendiri orang NTT, atau saya sendiri orang Jambi, semuanya orang Jawa, orang Batak, ada yang lain orang NTT. Sehingga maka saya merasa bahwa kenyamanan saya ketika bekerja, bahkan ketika melakukan proses konseling itu akan nyaman ketika melakukan dengan konseling yang sebudaya dengan saya. Akan nyaman ketika Bapak Ibu guru BK ini melakukan kerjasama dengan budaya yang sama, dengan orang yang sama, latar belakangnya dengan dirinya, dengan guru BK, dengan konselor. Nah, ini saya pikir ini hal yang harus diubah. Kalau tidak diubah maka akan sangat sulit sekali untuk kita mau mencari manusia yang unik, ya, manusia yang unik, yang spesifik, yang spesial, ya. Sesuatu yang spesial itu terkadang sesuatu yang berbeda dari orang lain. Tapi kalau kita mau lihat itu akan mencolok, dia sendiri akan bersinar, ya. Saya pikir itu asumsi saya demikian, Bapak Ibu. Kemudian ada 45% guru BK atau 72 sampel di Indonesia itu yang memilih untuk menggunakan strategi yang sama untuk menangani masalah siswa yang sama. Nah, mengapa hampir rata-rata 72 sampel ini menggunakan strategi yang sama? Ini karena terkait dengan wawasan penggunaan teknik, wawasan penggunaan pendekatan etik, dan juga emik yang digunakan oleh guru BK. Yang pada akhirnya guru BK itu akan merasa, ya sudah, konseling individual saja, konseling client center saja. Jadi kalau konselingnya datang, saya tanya selesai, cukup, oh ya saya ikut merasakan apa yang Anda rasakan, selesai masalahnya. Nah ini saya pikir ini hal yang berbeda ketika kita berbicara sampai bagaimana kita menggunakan pendekatan inklusif cultural empathy. Dan ya, pada akhirnya akan sangat inklusif sekali penerapan bagaimana guru BK itu bisa sampai memahami akan bagaimana masalah yang ada dalam individu itu bertumbuh karena memang budaya itu mengizinkan atau memperbolehkan masalah itu ada dalam diri si konseli. Nah, sampai ke situnya ini yang masih menjadi persoalan dan juga perdebatan. Kemudian 57% guru BK atau 86 sampel itu mereka mencoba untuk mengantisipasi implikasi negatif dalam konseling lintas budaya dengan pendekatan yang sifatnya itu persuasif, dengan menggunakan kompromi pembuatan structuring kognitif konseling. Jadi lebih banyak untuk kembali lagi menegaskan, oh ya kamu itu konseli, saya ini konselor. Oh ini waktu kita tinggal 20 menit loh. Nah, jadi jangan lama-lama lagi. Waktu kita tinggal 5 menit. Nah, jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya itu sangat operasional sekali dalam melaksanakan proses konseling yang saya pikir ini tidak produktif, ya, ini tidak produktif. Cara konselor, cara guru BK untuk mengantisipasi implikasi negatif dalam konseling lintas budaya kalau hanya dengan kompromi pada pembuatan struktural konseling, maka konseling itu tidak akan pernah bertumbuh. Iya, tidak akan pernah bertumbuh karena yang kita sepakati itu adalah hal-hal yang prosedural saja, bukan hal-hal yang sangat intens, yang sangat esensi di dalam proses konseling, apalagi bila dikaitkan dengan budaya. Kemudian berikutnya terkait dengan karakteristik subjektif cultural empathy. Adik-adik juga Bapak Ibu sekalian, konselor yang sadar akan latar belakang budaya mereka, maka dia memiliki 3 sikap ini. Dia harus mengakui dan mengeksplorasi caranya budaya mempengaruhi hubungan konselor dan juga klien. Ini harus. Jadi kalau tidak ada eksplorasi, jadi kalau sekarang ditanya bagaimana cara untuk mengeksplorasi, ya mau tidak mau ya harus mengetahui, mengidentifikasi budaya konseli itu,
Nah, karena itu kalau kita bicara terkait dengan konseling lintas budaya, maka guru BK harus punya banyak wawasan budaya, harus punya pengenalan akan budaya semua konseling yang ada di sekolahnya dia. Kalau dia terbatas, maka akan sulit sekali untuk mengeksplorasikan bagaimana. Kemudian mengoreksi, setelah melakukan eksplorasi, maka harus mengoreksi. Mengoreksi ini terkait dengan keyakinan, pengalaman, bias, terkait apa yang normal dan tidak normalnya dari perilaku. Nah, ini penting sekali sehingga implikasi positif dan juga implikasi negatif di dalam proses konseling itu jelas. Menurut budaya konselor, kalau perilaku miras itu salah dilakukan oleh remaja begini. Tapi untuk sebagian budaya, miras pada konteks ritual adat apa itu diperlukan, itu ada. Tapi konteks dia sehingga mengoreksi ini bisa menjadi semacam guru BK melakukan evaluasi, ya, dan juga bisa mengantisipasi sehingga bias-bias di dalam budaya itu tidak mempengaruhi tentang normal dan tidak normalnya suatu perilaku. Karena dia pakai etik, dia pakai emik. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih cenderung meluangkan waktu untuk memahami kelompok budaya konseli dan peran mereka dalam proses terapeutik hubungan konseli dan presentasinya terkait substansi dan lainnya terkait dengan masalah klinis. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena sebenarnya ketika kita mencoba untuk memahami kelompok budaya konseli, lalu kita menggunakan diagnostik, lalu kita menggunakan prognosa, tahapan-tahapan prognosa untuk kita mengidentifikasi, kita menggunakan pendekatan konseling yang seperti apa, apakah yang seperti ini bisa mengimbangi akan budaya konseling. Kalaupun tidak bisa, maka itu harus benar-benar dilakukan upaya cross-check prognosa masalah. Nah, karena itu menjadi salah satu ciri dari karakteristik subjektif cultural awareness oleh konselor. Kemudian, 3 karakteristik konselor yang tidak menyadari latar belakang budaya mereka sendiri. Nah, yang pertama dapat memberikan konseling yang tidak membahas masalah yang jelas, yang secara khusus berhubungan dengan ras, etnis, warisan, dan juga budaya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, bahwa konselor yang tidak menyadari latar belakang budaya mereka sendiri, maka ketika dalam proses konseling dia tidak akan pernah menyinggung terkait dengan ras, etnis, budaya, bahkan masalah-masalah terkait dengan bentrok karena kasus-kasus rasisme dan lain sebagainya. Ini terkadang hasil penelitian saya itu banyak sekali guru BK yang mencoba menghindari membahas yang akibat dari sini. Ini karena punya ketakutan, karena takut menyinggung, takut saya dikata rasisme dan lain sebagainya, isu-isu SARA. Nah, ini saya pikir isu-isu yang sangat menantang bagi konselor guru BK. Kemudian dapat mengabaikan pentingnya bagaimana latar belakang budaya mereka, termasuk keyakinan, nilai, sikap, turut mempengaruhi diagnostik awal mereka dan kesan konseling. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, ketika kita melakukan yang namanya need assessment, maka autobiografi konseling itu tidak hanya sebatas dia tamat dari sekolah mana, latar belakang orang tuanya apa, tetapi karakteristik budaya itu harus ada catatannya. Itu harus ada catatannya, sehingga jelas bahwa ketika konselor mengalami bersama konseling yang memiliki masalah budaya, maka ini bisa dijadikan data awal, basis awal konselor. Kemudian mungkin berjuang untuk melihat keunikan budaya masing-masing konseli dengan asumsi bahwa mereka memahami kehidupan pengalaman dan latar belakang konseli dengan lebih baik daripada sebenarnya. Nah, ini kadang-kadang konselornya sok tahu begitu ya, merasa paling benar, paling bisa, jadi dianggap kalau yang namanya perilaku miras itu tidak baik, atau misalkan perilaku bullying itu tidak baik, atau misalkan pada budaya-budaya tertentu yang menggunakan nilai-nilai agresivitas dan lain sebagainya dianggap itu tidak baik, tidak sesuai norma dan lain sebagainya. Tapi apabila kita tidak menelusuri
bagaimana masalah itu muncul dari budaya konseling, nah ini juga berbahaya. Apa? Karena pada akhirnya konseling tidak akan merasa bahwa dia itu bersalah, dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku. Nah, mengapa? Karena konseling itu kan dia harus berpikir yang berkembang, berpikir supaya dia bisa diberdaya gunakan di dalam konseling itu. Karena itu pikiran yang bebas dari stereotip, pikiran yang bebas dari berbagai judgment atau penilaian, ataupun berbagai penilaian yang negatif, itu harus disingkirkan. Kalau tidak ya bahaya. Yang terjadi ya konsep diri negatif oleh konseling itu yang diakibatkan oleh banyak penilaian buruk di awal yang sudah dibangun oleh konselor, meskipun tidak secara verbal, tetapi ketika konselor itu mencoba untuk melakukan penilaian kognitif kepada si konseling, maka kan secara otomatis itu akan sangat berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang sebenarnya keliru. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pandangan dari Zhu dan juga David Zhu yang menekankan terkait dengan karakteristik konselor dalam 3 dimensi. Yang pertama, konselor yang berketerampilan budaya adalah seorang yang aktif berproses menjadi sadar terhadap anggapan-anggapannya tentang tingkah laku manusia, nilai-nilai, bias-bias, keterbatasan pribadi, dan sebagainya. Nah, karena itu ketika konselor memahami dan menganggap bahwa dia secara sadar mengakui bahwa penilaian dia, nilai-nilai ataupun ada sejumlah individu yang pada kondisi tertentu sangat terbatas secara gender ataupun sangat terbatas secara bagaimana dia bisa melakukan hubungan sosial ya, karena dia adalah konseli disabilitas dan lain sebagainya. Pada akhirnya konselor itu akan mampu untuk menunjukkan karakteristik idealnya dia untuk dia menjadi sadar secara budaya ya, atau dia berketerampilan budaya. Tetapi akan menjadi bias apabila sudah ada perbedaan dari komunikasi sampai dengan kepercayaan dan sikap, tetapi konselornya tidak menyadari perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki dengan yang dimiliki oleh konseli, yang pada akhirnya konselor itu tidak mampu lagi mengenali nilai-nilai universal dari agama dan budaya keduanya. Mengapa? Ya karena ini konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada antara dirinya dan konseli, yang pada akhirnya dia tidak perlu lagi mencari titik persamaannya, atau dia tidak perlu lagi mencari akan benang merah mengapa saya sangat membutuhkan si A, mengapa saya sangat membutuhkan si B. Ya. Nah, bagi konselor yang tidak lagi sadar akan anggapan-anggapan yang dimilikinya, maka otomatis bahwa dia sepenuhnya tidak memiliki salah satu karakteristik dari keterampilan kesadaran budaya yang diungkapkan oleh Zhu. Kemudian yang negatif, ini saya pernah kasih ke mahasiswa saya ketika kami kuliah. Ya, saya mengulang di sini saja, yaitu apabila konselor yang berketerampilan budaya adalah seorang yang aktif memahami pandangannya terhadap perbedaan budaya konseli tanpa penilaian yang negatif. Apabila penilaian negatifnya, misalkan seperti ini, Bapak Ibu, saya contohkan, misalkan kalau Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi konseli yang dari Flores, ya, jadi orang Flores itu mayoritasnya itu Katolik, ya. Mulai dari Bapak Ibu semua kenal Labuan Bajo, Bajawa, Nagekeo, Ruteng, nah, itu semua rata-rata mereka itu mayoritasnya Katolik. Dan kebiasaannya itu mereka itu punya semacam seperti mesbah, ya. Mereka seperti mesbah, ada bangunan-bangunan pemujaan, tapi itu bagi arwah leluhur. Yang pada akhirnya kalau konselor salah menilai akan tradisi budaya konseli yang sedemikian, pada akhirnya yang berkembang ya, oh si konseli ini tidak memiliki nilai religiusitas, oh dia tidak beragama, ini masih percaya animisme, dinamisme ini. Nah, ini saya pikir hal yang paling harus dipahami, dan ini membutuhkan wawasan budaya dari konselor untuk melihat hal-hal yang demikian. Kemudian misalkan ketika kita mengidentifikasi konseli dari Jawa, maka
kita akan cenderung menilai bahwa mereka itu tertutup, malu, pendiam, tidak mampu bekerja sama. Tapi ternyata ketika diselidiki, rupanya mereka itu tidak begitu terlalu ekspresif, karena orang Jawa itu tidak suka mengekspresikan emosinya. Karena bagi mereka, mereka ingin sekali yang namanya perdamaian. Dan ketika berbicara terlalu banyak, membantah terlalu banyak, saling sahut menyahut terlalu banyak, itu disebut sebagai sesuatu yang tidak sederhana, sesuatu yang berlebihan, yang tidak mendatangkan unsur perdamaian. Nah, itu orang Jawa. Nah, misalkan kalau konseli dari Sumatera, orang-orang Minangkabau, kalau di sini ada, kalau saya identifikasi agak keliru, mohon saya langsung diinterupsi ya, adik-adik. Nah, orang akan cenderung menilai bahwa konseli sangat superior, dia sangat dominan sehingga sepertinya sulit dikendalikan. Nah, adik-adik, ini karena budaya orang Minangkabau itu mereka memiliki motivasi yang tinggi. Mereka hidup bersaing dan secara terus-menerus itu pencapaian mereka pada hal-hal yang sifatnya itu aktualisasi diri yang tinggi, kepintaran, kekayaan, itu pada akhirnya orang-orang Minangkabau itu cenderung lebih berani dan terbuka, lebih pantang mundur. Dan mereka itu adalah para pejuang-pejuang hidup yang luar biasa sekali. Dan itu kami di NTT sini ada beberapa, dan hampir rata-rata orang Sumatera itu seperti itu. Kemudian ketika kita mengidentifikasi konseli yang dari Madura, nah orang Madura ini sama dialeknya dengan orang Batak ya, suaranya monoton tinggi, punya power bicara yang cukup kencang dan sedikit agresif. Tapi kalau kita lihat orang Madura ini, mereka punya salah satu budaya, yaitu perilaku carok. Perilaku orang Madura itu seperti tradisi pembelaan harga diri yang sudah menjadi budaya yang melekat di daerah Madura, dan karena itu terkenal dengan petarung yang unggul. Mereka menggunakan celurit ya, dan bahkan kalau budaya mereka laki-laki yang disebut laki-laki punya power, punya harga diri yang tinggi, apabila berkelahi itu duel. Yang pada akhirnya kebiasaan yang terjadi di sekolah itu banyak sekali perilaku agresif yang terjadi di sekolah. Apabila kita meninjaunya hanya dari unsur apa yang diakibatkan, tetapi mengapa sampai demikian dan tidak menambahkan unsur budayanya, saya pikir kita akan mendapatkan data yang sangat terbatas. Ya, ini ada beberapa contoh. Oke, misalkan orang Batak itu sama juga seperti orang Madura, mereka itu juga sangat agresif, ya. Tapi itu adalah bagian dari ungkapan verbal mereka, ya, mengungkapkan emosi mereka secara verbal, ekspresi mereka. Karena ya memang mereka itu sangat terbuka dan mereka sangat spontan dalam menyikapi berbagai kondisi kehidupan. Nah, kalau sekarang saya bilang ke adik-adik, bagaimana adik-adik membayangkan orang Papua, ya? Nah, kalau membayangkan orang Papua ya pasti langsung membayangkan ya secara rasnya, ya kan, hitam kulit dan lain sebagainya. Apalagi mereka punya kebiasaan mengenakan koteka, sehingga pada akhirnya itu sebagian menunjukkan akan penilaian yang seperti memalukan, menjijikkan, tidak sopan, menyeramkan, sesuatu yang tidak beretika, tidak etis. Nah, itu semua menjadi stereotip yang pada akhirnya berkembang. Jika tidak difilter oleh konselor, pada akhirnya kita akan menganggap orang-orang yang dari pedalaman Papua yaitu mereka begitu, tidak ada baiknya, tidak ada nilai plusnya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini, nah misalkan seperti kami, Bapak Ibu, kami dari NTT itu pada suku Timor, yaitu juga sama seperti orang Jawa ya, agak sedikit kaku ya, tidak begitu sangat tidak asertif ya, sangat terbatas dalam penggunaan verbal. Ketika masuk konseling maunya diam saja, sulit untuk eye contact ketika proses konseling. Ya memang karena orang Timor itu ketika membicarakan aib di depan orang yang baru yang dia tidak ketahui, itu merupakan sesuatu yang dilarang, tidak boleh menceritakan aib. Tidak mungkin yang baru, dia baru ketemu,
Karena itu mereka punya budaya yang namanya naketi. Naketi itu semacam salah satu jalan yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang dipanggil, lalu semacam ungkapan isi hati permasalahan apa yang dialami, lalu jalan perdamaian itu ada. Nah, ini beberapa wawasan budaya yang pada akhirnya harus disadari oleh konselor untuk bagaimana dia bisa berketerampilan budaya yang dimulai dari kesadaran budayanya. Kan yang ketiga itu, konselor yang berketerampilan budaya adalah seorang yang aktif dalam proses pengembangan dan menerapkan secara tepat, relevan, dan sensitif menggunakan strategi dan keterampilan intervensi sesuai dengan perbedaan budaya konseli. Nah, kalau kita lihat dalam Continuum Intercultural Development dari Intercultural Development Inventory di sini, guru BK atau kita yang ketika masih mindsetnya itu masih monoculture, yang masih terfokus pada budaya kita, membanggakan akan entitas budaya kita, akan kekuatan mayoritas kita, akan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas kita, maka dia akan berkembang dari bagaimana mengalami yang namanya perbedaan-perbedaan dalam menilai akan apapun yang terjadi di luar kita, di zona nyaman kita. Yang pada akhirnya ada penilaian-penilaian yang keliru, yang membentuk polarisasi-polarisasi, yang pada akhirnya akan meminimalisasi akan bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita bisa satukan di dalam satu proses. Kalau kita bisa masukkan di dalam konseling, di dalam proses konseling. Nah, itu bisa dibuat menjadi utuh. Tetapi karena kita sudah mempolarisasikan itu, pada akhirnya akan semakin meminimalisir akan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga pada akhirnya kita akan semakin hidup nyaman dengan diri kita sendiri, dengan budaya kita sendiri. Tetapi ketika masuk kepada bagaimana kita melakukan yang namanya acceptance, maka di situ kita sudah akan mampu melihat secara dalam bagaimana terkomprehensifnya perbedaan-perbedaan antara saya, konselor, dengan konseli saya, sehingga itu pada akhirnya bisa menjadi melakukan adaptasi. Iya. Bagaimana jembatan untuk bagaimana saya bisa memahami akan orang lain, perbedaan, menyikapi perbedaan yang ada, maka harus ada adaptasi yang pada akhirnya akan membentuk continuum intercultural mindset. Berikutnya terkait tahapan cultural awareness.